Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajmain wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini kita masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Jabal Ar-Rahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melipat gandakan pahala bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kita satu derajat dari kaki kanan kita dan juga mengampuni kesalahan kita satu kesalahan dari kaki kiri kita. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih berkaitan dengan Kitabus Shalah ya. Pada saat ini kita masih membahas tentang sunnah-sunnah sholat atau sunnah-sunnah dalam sholat 5 waktu. Di dalam kitab yang saya bawa ini, kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul yang disusun oleh Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif. Sunnah-sunnah sholat itu disebutkan dalam sini dengan judul Al-Faslus Tsani fi Mahasinis Sholati. Jadi bagian kedua tentang ya hal-hal yang terbaik di dalam sholat ya, fi Mahasinis Sholati. Artinya bahwa ya, sunnah-sunnah sholat itu merupakan hal yang terbaik atau ihsan atau hasan ihsan ya. Jadi sesuatu yang terbaik ya, kita boleh katakan seperti apa yang kemarin kita bahas ya pada saat dijelaskan oleh Pak Raja ya, bahwa bagaimana kalau misalnya sholat itu ya sholat terutama yang sunnah ya, sunnah itu kalau bisa hukumnya ya bukan hanya sekedar misalnya segala sesuatu jika dikerjakan mendapatkan pahala, dan jika tidak dikerjakan maka tidak mendapatkan dosa gitu. Nah, itu kan dalam pemikiran kerangka dasar fikih saja. Ya memang itu kalau seandainya kita sampaikan ke anak-anak murid ya atau anak-anak kecil ya, pasti mereka akan pilih untuk tidak melakukannya. Tapi kita di sini ya tentunya kita sebaiknya inilah yang terbaik. Inilah sesuatu perbuatan yang merupakan perbuatan di atas standar. Kalau kewajiban itu standar, wajib-wajib yang standar kita, kewajiban kita, tagihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah perintah dan hukumnya wajib dilaksanakan. Tapi kalau yang sunnah-sunnah itu adalah hal yang terbaik. Ya, hal yang terbaik. Jadi ya di atas standar ya, apa yang kita lakukan itu. Dalam memperoleh rezeki pun kan kita juga kan pernah saya sampaikan bahwa ya setiap makhluk di muka bumi ini Allah Subhanahu wa taala berikan rezekinya ya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua apa yang melata di muka bumi ini kecuali sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan cicak pun Allah berikan rezekinya. Tapi itu kan rezeki standar, rezeki itu standar. Tapi ketika itu kita bicara tentang fadilah, fadilah itu adalah ya rezeki di atas standar. Dimana kalau fadilah itu sudah kembali kepada masing-masing. Artinya sesuai dengan usahanya atau sesuai dengan memang Allah memang memperluaskan rezekinya atau mempersempitkan rezekinya. Ya artinya ada perbedaan gitu. Semua diberikan rezeki, tapi
setiap orang bisa berbeda-beda mendapatkan rizki. Dalam pandangan rizki itu adalah harta ya. Ya, dalam pandangan rizki itu adalah harta. Padahal rizki itu tidak hanya harta, tapi semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rizki, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa anak atau berupa ya pendamping istri atau harta dan kemudian kesehatan, semuanya adalah rizki. Umur cuma juga bagian dari rizki, kalau dibilang itu adalah bagian dari rizki. Kesehatan itu semuanya adalah rizki. Jadi oleh karena itulah, kalau dalam hal-hal rizki saja kita minta yang di atas standar, bagaimana dengan ibadah? Nah, betul kata Pak Raja, bagaimana dengan ibadah? Kalau bisa kita ya ambil yang terbaik-baiknya, artinya ya kita poles gitu ya, kita poles segala amal-amal ibadah kita yang wajib. Mungkin ada kekurangan, maka bisa kita tambal dengan yang sunnah-sunnah. Jadi Jadi bisa ditambal atau diperbaiki ya kekurangan-kekurangan yang dalam amalan-amalan yang wajib itu dengan hal-hal yang sunnah. Dan jika kegiatan ibadah kita atau perbuatan sholat kita, kalau kita lakukan dengan yang wajib-wajibnya saja, itu betapa kurang banget gitu, standarnya ya sedikit sekali gitu. Kebanyakan dalam amalan-amalan sholat kita itu adalah yang sunnah-sunnahnya, banyak yang sunnah-sunnahnya. Misalnya di sini disebutkan ya tentang pembahasan tentang apa itu yang disebut dengan mahasinus sholah, ai fi bayani sunnatiha allati tazidu fi husniha wa biha yakthurut thawabu wa biha yukathirut thawaba wa hiya raf'ul yadaini inda taharrumi wa du'ail iftitahi wa ta'awudhi wa ta'mini wa surati ba'dal fatihati ila akhir ma ya'ti. Jadi di sini akan dibahas tentang penjelasan hal-hal yang sunnah di dalam sholat ya terkait dengan tambahnya kebaikan dan banyaknya pahala. Di antaranya apa? Banyak sekali kan hal-hal yang sunnah. Misalnya di sini disebutkan wahia raf'ul yadaini inda taharrumi, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Itu kan hukumnya sunnah. Kita tidak lakukan pun tidak apa-apa. Ya, di sini juga banyak perbedaan juga ya. Kalau dilihat dari fikih 4 madhab ini atau 4 imam ya, 4 imam mazhab ini juga berbeda-beda tentang mengangkat tangan ini. Nah ini dihukumnya adalah sunnah menurut madhab Syafi'iyah ya. Kalau buku ini kayaknya cenderung ke madhab Syafi'iyah. Kemudian misalnya di sini disebutkan lagi wa du'aul iftitahi, doa iftitah itu juga hukumnya sunnah. Nah, dan doa iftitah ketika kita menjadi makmum ya kita boleh baca yang pendek aja. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Itu juga satu riwayat. Dan juga boleh wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu pun juga hukumnya sunnah. Ya, sunnah. Dan itu banyak riwayatnya di sini. Kalau itu yang kedua itu riwayat dari diterima oleh Ali bin Abi Thalib ya. Allahu akbar kabira juga ada beberapa sahabat. Boleh juga dengan bacaan yang lainnya, misalnya dengan Allahumma ba'id baini ya baina baini wa baina khotoya kama yunqas thawbul abyad min danas, itu kan adalah kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nah itu juga kan boleh juga. Jadi hal-hal yang sunnah. Kemudian disebutkan juga nanti wa ta'awudz, dan juga membaca ta'awudz. Yang membaca ta'awudz itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu juga hukumnya sunnah. Dalam mazhab Syafi'iyah nanti kita sebutkan dia termasuk di sunnah hay'ah. Jadi boleh dibaca di awal pada saat a'udzubillahi minasyaitonir itu boleh dibaca.
Wa ta'mini, dan juga membaca amin ketika setelah membaca walam dhalin ya. Apalagi kalau dalam keadaan makmum ya, maka ya hendaknya berbarengan dengan imam ya, amin gitu. Nah, ini juga hukum sunnah. Wasurati ba'dal Fatihah, membaca surah juga sama, satu surah. Baca surah setelah membaca surat Al-Fatihah atau beberapa ayat ila akhir mayati, dan juga yang lainnya sampai terakhir. Ada pembahasan nanti di sini. Baik, saya langsung saja. Misalnya di sini raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan satu persatu di dalam kitab ini. Nanti disandingkan dengan apa yang ada di dalam tab ini. Ani bin Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini adalah anaknya Umar ya, Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar. Radhiyallahu anhuma, Allah meridhoi keduanya. Jadi doa biasanya kalau khusus untuk Umar atau untuk anaknya misalnya Abbas gitu, biasanya itu Abdullah bin Abbas, biasanya itu rodiannya itu ada huma, dua, tidak hanya dia sendiri. Kan biasanya kalau an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, dari Abu Hurairah Allah meridhoinya. Nah, misalnya Aisyah radhiyallahu anha, tapi untuk ini untuk anha Allah meridhoinya. Hal ini untuk doa untuk keduanya. Allah meridhoi keduanya, baik Abdullah bin Umar maupun Umar Ibnul Khattab. Qala, bersabda, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftatahat takbiran lis-sholati. Jadi aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka salat itu dengan takbir. Membuka iftatahas takbir lis-sholati. Artinya salat itu dibuka, maksudnya dibuka dengan dimulai dengan bacaan takbiratul ihram. Kalau kita sepakat ya bahwa takbiratul ihram, dan juga ulama sepakat takbiratul ihram itu hukumnya rukun. Ya, hukumnya wajib, bukan wajib ya. Kalau mazhab Syafi'iyah sama aja, mau rukun mau wajib sama aja ya. Tapi kalau mazhab Hanafi dibedakan antara makna fardu, wajib, yaitu sunnah, kemudian mandub, mustahab, kemudian tatawwu. Nah, itu dibedakan di ulama madhab Hanafi. Di sini ada penjelasannya, takbiratul ihram, maksudnya dengan takbiratul ihram. Ihram itu sendiri kan berasal dari kata haruma ya. Bisa juga haruma yahrumu atau haruma yahrumu. Artinya mengharamkan, ya, artinya mengharamkan dari perbuatan biasa untuk kepada perbuatan ibadah, yaitu ibadah sholat. Artinya kita tidak boleh lagi kalau sudah takbiratul ihram untuk ngobrol, kita tidak boleh lagi untuk setelah takbiratul ihram untuk makan, nah, karena itu akan membatalkan sholat kita. Wa rafa'a yadayhi hina yukabbiru hatta yaj'alahuma hatwa mankibaihi. Dan beliau Nabi Muhammad itu mengangkat kedua tangannya ya. Pada saat beliau bertakbir itu beliau bertakbir ya, sampai dengan batas bahunya, mankibaihi, pundaknya, kedua pundaknya 5. Ada penjelasannya, al-mankibu kamasjidin mujma'ul udwi al-katif wal katifu. Jadi itu antara bagian ya dada, dan juga termasuk di situ adalah pundak ya. Fayundabu raf'ul yadaini ma taharrumi hatta yusawi al-kaffani al-mankibaini wa ru'usal asabi al-udunaini. Nah, ini
Warrafu inda taharrumi bittifaqil ulama'i salafan aw khalafan. Jadi mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram itu ulama sepakat. Baik ulama salaf maupun ulama khalaf, mereka sepakat. Ya, di sini disebut sepakat. Nah, posisi takbiratul ihram itu ya ini ada dua pendapat ya. Ya, karena di sini juga dijelaskan dua-duanya. Ada yang batas ya kedua telapak tangannya itu setentang dengan bahu ya begini, Allahu Akbar. Ya. Dan kemudian ujung-ujung dari jari jemari tangan itu mengarah ke telinga. Jadi Allahu Akbar. Tapi ada juga yang Allahu Akbar. Kalau yang sampai sini ini ulama mazhab Hambali. Ya, kalau Imam Syafi'i setentang dengan bahu atau dada. Allahu Akbar. Nah, itu ada perbedaannya. Imam Malik, sementara Imam Malik tidak, begini aja. Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar, langsung begitu ya. Tapi ulama sepakat mengangkat tangan, baik ulama salaf maupun ulama khalaf itu sepakat ya pada saat takbiratul ihram itu mengangkat kedua tangan. Wa amma indar ruku'i ya warraf'i minhu faqala bihi asy-Syafi'i wa Ahmadu wa qala asy-Syafi'i bihi aidan indal qiyami minat tasyahhudil awwali. Adapun ketika pada saat ruku ya dan juga pada saat bangun dari ruku ya, ini ada perbedaan para ulama ya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad ini mengatakan pada saat ruku itu mengangkat Allahu Akbar. Juga pada saat bangunnya juga mengangkat tangan Allahu Akbar. Ini ada perbedaan pendapat ya. Nah, terus waqala Syafi'i bihi aidon indal qiyami minat tahasyudil awali. Imam Syafi'i berpendapat bahwa juga mengangkat tangan pada saat bangun dari duduk tasyahud awal. Jadi duduk iftiras ya, tasyahud awal. Apa sih hikmahnya dengan mengangkat tangan itu? Wa hikmatu dzalikar raf'u syiddatul iltija'i ilallahi ta'ala. Jadi hikmah mengangkat tangan itu adalah merupakan suatu menandakan, menunjukkan minta perlindungan yang sangat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya boleh jadi kalau kita samakan ya dengan misalnya kalau angkat tangan gitu ya kan, itu semacam penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa kita tidak mempunyai kemampuan apapun kecuali kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku tidak mampu untuk ya jika melihat kebesaran-Mu dan kehebatan-Mu, maka aku dengan kondisi seperti ini aku akan serahkan semuanya dengan kondisi ini misalnya. Itu kan sebagai penyerahan ya. Keagungan kepada Allah, kebesaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini kan terkait dengan takbir. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu dengan jenis yang disebut dengan dalam bahasa Arab ismut tafdil atau jenis kata yang menunjukkan super ya, super. Artinya Allah Maha Besar. Begitu besarnya Allah Maha Besar, saya kecil dan mungkin tidak akan terlihat bahkan hilang. Maka saya menyerahkan semua, ya Allah, aku ini lemah sekali, aku ini kecil sekali. Maka inilah yang disebut hikmahnya mengapa mengangkat tangan. Bahkan di sini ini digambarkan juga dengan kata-kata kal ghoriqil ladzi yarfa'u yadahu yastaghithu bimay yunjihi. Bagaikan seseorang yang akan tenggelam ya,
Dia menggapai-gapai tangannya, minta pertolongan kepada orang yang akan menyelamatkannya. Ini seperti itu. Digambarkan mengapa itu hikmah daripada mengangkat tangan ini. Maka itulah kalau bisa kita mengangkat tangan itu betul-betul dimaknai gitu, bahwa itu adalah sebagai sebuah penyerahan dan kita minta tolong penyelamatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang maha besar, yang bisa mengatasi ini semuanya, dan kami adalah kecil dan Engkaulah yang bisa menyelamatkan kami. Ya, maksudnya menyelamatkan agar kita semua tidak masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Kemudian di sini penjelasannya sudah sampai situ aja. Kita kembali lagi ke hadis Rasulullah SAW yang disampaikan atau diterima dari Abdullah ibnu Umar. Wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu. Nah, dan Rasulullah apabila ruku, beliau juga melakukan seperti itu, yaitu bertakbir. Beliau bertakbir untuk ruku, mengerjakan seperti itu juga. Jadi pada saat beliau mau ruku, beliau mengucapkan takbir dan mengucapkan takbir. Wa idza kabbara lirruku'i fa'ala mislahu. Apabila beliau bertakbir, maka beliau mengangkat tangan juga pada saat ruku. 6, ada penjelasannya di sini. Raf'u yadaihi hadwa mankibaihi. Jadi beliau mengangkat kedua tangannya setentang dengan bahunya. Itu beliau pada saat ruku juga mengangkatkan kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidahu fa'ala mithlahu. Dan Rasulullah apabila mengucapkan kalimat sami Allahu liman hamidah, beliau mengangkat juga tangannya seperti itu. Fa'ala mithlahu. Wa qala, pada saat itu beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Ya Tuhan kami, bagimulah segala puji. Boleh juga dengan bacaan yang lain yang lebih panjang misalnya. Di sini nanti ada satu riwayatnya ya. Misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau itu sempat ya, kalau nggak sempat Rabbana walakal hamdu boleh. Atau boleh juga Rabbana lakal hamdu, tidak pakai wa gitu. Itu juga boleh ya. Rabbana lakal hamdu. Nah, di sini juga kita bayangkan ya, lagi-lagi kita harus memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang susahnya itu ya. Karena ada setan, ada dua setan ya. Di setan kanan dan kiri yang suka menggoda kita. Sehingga kita itu suka melalaikan daripada sholat kita sendiri. Tiba-tiba ingat sama keluarga, tiba-tiba ingat sama kerjaan, tiba-tiba ingat sama ada suara misalnya, wah, gitu. Itu suaranya Pak itu, nah gitu, ingat aja gitu. Ada aja itu ya godaan. Ada anak kecil lari, itu anak siapa ya? Ya itu ada aja itu ya. Maka oleh karena itulah, sebagaimana dulu pernah ya diterangkan oleh Pak Prof. Yusri Abadi almarhum ya. Jadi kita itu kalau pada saat seperti itu langsung konsentrasikan, kembalikan, pusatkan kepada sholat kita lagi ya, bahwa kita bayangkan bahwa istri kita juga ikut di belakang kita. Dulu pernah kalau nggak salah menjelaskan seperti itu ya. Oh ya, baik. Jadi kita tetap harus dalam kondisi memang khusyuk ya, dari mulai awal sampai akhir. Tapi itulah memang ya godaan yang luar biasa itu. Walaupun pada saat sudah azan ya, azan itu setan kabur udah jauh gitu ya. Begitu azan selesai masuk lagi dia. Ya qomat juga dia kabur lagi terus masuk lagi, godain lagi. Nah ini ya yang menggoda kita sehingga kita banyak mengingat yang lain-lainnya gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya supaya kita ini bolehlah kita mengartikan ya apa yang kita baca. Ya, boleh juga kita membayangkan betapa ya Allah itu maha terpuji, betapa Allah itu maha besar dan sebagainya. Ya, kita itu lemah dan sebagainya gitu.
Cuman jangan sampai ketika pada saat kita membayangkan, bukan membayangkan, ya artinya mengkonsentrasikan dengan demikian, kemudian lupa dengan imam. Jangan sampai juga lupa sama imam, akhirnya telat. Misalnya, kan boleh jadi ada ya. Karena sujud terlalu lama, ya imam udah kemana, dia masih sujud baik. Nah itu bisa putus gitu nanti. Ada yang kayak gitu pernah terjadi. Kelamaan ya, terlalu husuk gitu ya. Kalau imam juga harus perhatikan juga, jangan usah terlalu lama-lama. Ya boleh jadi ada juga yang makmumnya, ini perlu diperhatikan juga. Ya. Cuma kalau sholat subuh ya minimal ya, kalau bisa bacanya agak panjang, itu ada itu riwayatnya ya. Jadi kalau sholat subuh imam sebaiknya ya bacaan-bacaan yang agak panjang ya, yang supaya bacaannya itu bisa didengar oleh jamaah gitu ya. Baik, wa fi riwayatin wa idza qama min ar-rak'ataini rafa'a yadayhi wa la yaf'alu dzalika hina yasjudu wa la hina yarfa'u ra'sahu min as-sujud. Dalam riwayat yang lain disebutkan di dalam kitab ini, apabila Rasulullah SAW itu berdiri dari rakaataini, ya, dua rakaat. Maksudnya kalau sholatnya itu misalnya 3 rakaat atau 4 rakaat. Ya, di sini jelaskan 7 ba'da tasyahudil awal. Jadi artinya 2 rakaat itu maksudnya setelah tasyahud awal. Yaitu apa? Rafa'a yadayhi wa la yaf'alu dzalika. Beliau mengangkat juga kedua tangannya. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh. Nah ya, kalau ibu-ibu biasanya kebanyakan di sini kali ya, Allahu Akbar. Karena bisa memperhatikan, oh ini anting-anting masih ada, gitu ya. Barangkali gitu. Allahu Akbar gitu. Kalau kita Allahu Akbar ya, boleh. Ya di sini boleh, sini boleh. Nggak usah diributin lah, gak maksudnya. Itu yang penting mengangkat tangan kan gitu. Ya, yang nggak boleh Allahu Akbar, nah begitu tuh. Itu boleh, itu ada nggak yang kayak gitu? Sini ada? Enggak ya? Allahu Akbar. Ketinggian Pak, mohon maaf, di samping kebauan. Ya, jangan terlalu tinggi lah, ya setengah aja. Wala yaf'alu dzalika hina yasjudu wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan beliau tidak melakukan mengangkat kedua tangannya itu, ya 8 di sini, ba'da tasyahudil awal, hina yasjudu wala hina yarfa'u, ketika pada saat sujud atau ketika bangun dari sujudnya. Jadi tidak, jadi habis sujud Allahu Akbar. Ya, nanti Allahu Akbar. Ada Allahu Akbar. Saya pernah lihat itu ada yang itu kalau nggak salah ya. Ada. Ya kita nggak tahu. Boleh jadi ada riwayat lain. Ini kita juga masih banyak, ini ada hadis-hadis yang lain masih banyak. Ya. Nah, di sini nanti kita bisa lihat. Oh cuma 1, kalau di sini disebutkan ada 2 ya, 2. Baik, rawahul khamsatu wa li Muslimin wa Abi Dawud, diriwayatkan oleh imam yang 5. Siapakah imam yang 5 ini? Rawahul khamsatu, ya Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Ya, jadi itu kalau disebut diriwayatkan oleh imam yang 5. Wali Muslimin wa Abi Daud. Dan riwayat yang disampaikan oleh Muslim dan Abu Daud seperti ini. Kana nabiyyu, adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kabbara rafa'a yadayhi, apabila beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Ya, beliau bertakbir, beliau mengangkat kedua tangannya. Kemudian di sini disebutkan an Abi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini udah berbeda ini. Ya, sudah berbeda ini. Nah, di sini sudah berbeda ya. Ini sunnah yang lainnya, yaitu tentang meletakkan kedua tangan setelah takbir, diletakkan di mana? Gitu.
Jadi di sini disebutkan ada riwayat dari Ali ya. Wa qala Aliun radhiyallahu an as-sunnatu wad'ul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta surrati. Dari Ali radhiyallahu an ya, sunnah meletakkan telapak tangan di atas, ya maksudnya di atas punggung telapak tangan gitu. Maksudnya telapak tangan punggungnya tangan ini ya kiri. Fis sholati pada sholat tahta surati di atas pusat atau ini pusat ini. Tidak pusat. Nanti ada juga riwayat yang lainnya ya. Buser ya. Rawahu Abu Daud wa Ahmadu ya. 13 di sini penjelasannya. Fasunnatu wad'uhuma tahtas surati, tahtas surat. Jadi disunahkan yaitu meletakkan kedua tangannya itu di atas pusar. Nah gitu. Wabihi, siapa yang berpendapat seperti ini? Nah, supaya kita tahu. Wabihi qala Abu Hanifata wa Sufyan wa Sufyanu wa Ahmadu wa Ishaqu wa qala Syafi'i. Jadi yang berpendapat seperti adalah Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ishaq, ya, sedangkan Imam Syafi'i mengatakan wa qala Syafi'i wa jamaah. Imam Syafi'i berpendapat beserta sekelompok ulama yang lainnya al-mustahabbu wad'uhuma fawqa surati li hadis Abi Dawud fi dzalika. Berarti ada perbedaan. Ada kata sunnah, ada kata mustahab. Nah, ini beda ini. Kalau mustahab itu artinya dianjurkan, ya, dianjurkan. Kalau sunnah itu lebih atas. Jadi kan kalau lihat kemarin yang dijelaskan oleh ulama mazhab Hanafi, sunnah itu nomor 1, di bawahnya mustahab, di bawahnya lagi mandub, di bawahnya lagi nanti ada tatawwu. Nah itu ya. Artinya apa? Jadi mustahab itu di bawahnya sunnah. Ya, artinya dianjurkan saja, ya. Fokusil hadis Abi Daud karena ada berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Abu Daud tentang itu. Wa qala Malik, Imam Malik malah berbeda. Kalau Imam Malik berbeda nih. Apa itu? Innahu makruhun fil fardi mandubun fil nafli. Jadi makruh kalau menurut Imam Malik dalam sholat fardu. Tapi sunnah boleh dilakukan kalau dalam sholat nawafil atau sholat sunnah. Ini menurut Imam Malik. Maka wajar kalau Imam Malik atau mazhab Imam Malik itu kalau ini tidak meletakkan tangannya, tapi dia irsal, melepaskan saja keduanya ya, tidak diletakkan di atas pusat atau dada. Ya. Wa qala al-Auza'i wa Ibnul Mundhir ya, innahu bil khiyari wa huwa aujah. Menurut Imam Auza'i dan Ibnu Mundhir itu sebenarnya itu boleh memilih lah. Mau jadi ya boleh memilih, mau tidak juga tidak apa-apa. Wa huwa aujahu lima fihi minas sa'ati. Tapi yang lebih kuat menurut Imam ini ya, Al-Auza'i ya, dan Imam Mundhir ya, sesuai dengan inilah kemampuan daripada seorang itu sendiri. Kalau mungkin boleh jadi tangannya lagi sakit dan sebagainya ya. Tapi kan ini tidak menjadi wajib kan, ini sunnah. Maka sesuai dengan keleluasan. Ya. Sedangkan hikmah mengapa diletakkan di atas ini disebutkan adalah ziyadatul adab, menambah adab atau etika kita dalam melakukan sholat atau sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga apa? Ziyadat di sini wal khusyuk, juga untuk menambah kekhusyuan. Ya, ini menurut kitab ini ya.
Nah ini kan wajarat bihal adatu amamal kubara'i wal muluk. Kan biasanya kalau kita meletakkan tangan itu kan biasanya terjadi pada saat kita berada di para pembesar-pembesar gitu, atau orang-orang para pejabat, kan kita biasanya kan sebagai suatu penghormatan gitu. Jadi penjelasannya seperti itu. Ini ya sebagai satu kebiasaan atau adat, kalau kita ketemu dengan pejabat atau apa kan pasti tangan kita Pak gitu ya. Tapi berbeda-beda ya Pak, gimana pendapatnya gitu kan, sambil meletakkan tangan di atas perut gitu kan. Nah ini fa baina yadillahi aula. Apalagi kita menghadap Allah lebih utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu sebagai sebuah penghormatan ya atau ya litakzim lah, untuk mengagungkan ya litakzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, barangkali ada pertanyaan gitu tentang ini, kalau tidak kita lanjutkan. Selanjutnya ini masih ada satu hadis juga. Ya, an Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakar wa Umar melakukannya ya. Ini hadis dari Abdullah ya, kan Abdullah di sini sebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbir pada saat khafdin. Khafdin itu dijelaskan di sini illa indar rafi minar ruku, ya pada saat ruku, wa raf'in pada saat bangun dari ruku, wa qiyamin pada saat berdiri ya. Di sini ada riwayat juga wa qu'udin pada saat beliau bangun dari wa qiyamin wa qu'udin pada saat berdiri, pada saat duduk ya. Wa Abu Bakar wa Umar, dua ini ada penjelasan. Atfu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa takbiratil intiqali sunnatu andal jami'i illa Ahmad fa innahu qala biwujubiha wallahu a'lam. Jadi ini Abu Bakar dan Umar menurut hadis ini melakukan itu takbir pada saat berdiri, pada saat duduk juga beliau ini melakukan takbir. Nah, ini mungkin ada ada yang bertakbir pada saat duduk. Nah ini, dan Abu Bakar juga Umar mengatakan wa takbiratul intiqali sunnatun. Pada saat takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan rukun sholat, ini dianggap sebagai sunnah hukum menurut kebanyakan para ulama ya, seluruh para ulama. Jadi sunnah illa Ahmad, kecuali Imam Ahmad ya. Kalau Imam Ahmad malah mewajibkannya, hukumnya mewajibkan ya bukan menjadi rukun. Takbir intiqal maksudnya ya, takbir intiqal itu setiap takbir intiqal mengangkat tangan gitu. Nah ini ada satu pendapat yang berbeda ya, tapi ini biasanya ini pendapat yang tidak populer gitu ya, tapi boleh juga. Saya pernah menjumpai juga ada yang melakukan takbir pada saat perpindahan rukun sholat itu sendiri. Pada saat duduk juga dia lakukan ya, duduk berarti habis sujud melakukan takbir Allah Akbar. Cuman itu tidak sesuai dengan pendapat para ulama seperti Imam Syafi'i dan imam-imam yang lainnya yang keempat. Baik, Bapak sekalian, ini baru mengangkat tangan dan juga meletakkan tangan dan takbiratul intiqal ya, takbiratul intiqal ini atau takbir perpindahan rukun sholat. Nah kemarin tentang sunah-sunah hayat yang disampaikan oleh madhab Syafi'iyah itu banyak sekali ya. Di sini kemarin sampai kalau nggak salah meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri saat mendekap tangan, dan tangan kanan juga disunahkan memeluk pergelangan tangan kiri. Ini sudah saya jelaskan, itu di madhab Syafi'i ya, itu hukumnya sunnah hay'ah. Kemudian juga disunahkan ya pada saat setelah takbiratul ihram untuk membaca doa iftitah.
mulai dari wajah tu wajhiyah boleh ya sampai wa ana minal muslimin. Juga disebutkan di sini juga membaca isti'adzah ya pada ini menjadi isti'adzah. Ya. Di sini disebutkan pada rakaat pertama dilakukan setelah membaca doa iftitah. Dan kalimat isti'adzah boleh dibaca dengan lafaz apapun yang mencakup doa perlindungan terhadap setan. Namun kalimat isti'adzah yang paling utama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan juga ada yang mengatakan ya, ada kalimat isti'adzah yang paling utama yaitu yang dibaca biasa oleh almarhum Ustadz Arifin Ilham ya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Atau yang kita baca pada saat kita membaca zikir maksurat wadhifah kubro yang dikarang oleh siapa? Ibnu Taimiyah. Iya kalau nggak salah ya. Nah itu ya dikarang oleh Ibnu Taimiyah. Contoh lainnya juga yang hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'iyah dan Hay'ah, sunnah Hay'ah, bersuara lantang saat membaca surah Al-Quran bagi imam dan orang yang sholat sendirian. Sedangkan bagi makmum hanya boleh bersuara rendah. Adapun bagi kaum perempuan atau khunsa ini adalah banci. Mohon maaf di sini disebutkannya berkelamin ganda atau hemaprodit ya. Kayaknya jarang gitu ya. Tapi khunsa, namun lebih bersifat perempuan. Maksudnya boleh jadi khunsa, kita bisa katakan banci. Kedudukan banci ini memang ada dalam Islam tetap. Jadi seorang banci dia tidak boleh bermakmum kepada perempuan, tetapi dia boleh menjadi imam kepada perempuan. Dia boleh menjadi imam kepada perempuan. Nah, hanya dianjurkan ini suaranya lantang jika tidak didengar oleh orang lain. Sedangkan jika suaranya terdengar oleh orang asing, maka sebaiknya mereka tidak melantangkan suaranya ini bagi perempuan dan khunsa. Melainkan dianjurkan saja bagi mereka untuk merendahkannya agar tidak terdengar oleh orang asing. Dan batas rendah suara menurut madhab Syafi'i adalah terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi bukan diam, tapi terdengar oleh dirinya sendiri. Jadi bukan diam ya. Kalau diam itu nanti malah justru bacaannya menjadi cepat. Ya, kalau kita baca dengan berbisik, Bismillahirrahmanirrahim, itu malah akan kebaca. Tapi kalau kita diam saja bisa cepat selesai. Ya, kalau diam. Nah, oleh karena itu kita di antara keduanya. Kemudian lagi yang termasuk sunnah hayat menurut mazhab Syafi'iyah, mengucapkan amin, yaitu kata yang diucapkan setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Namun apabila orang yang sholat sendirian telah pembacaan surat Al-Fatihah tanpa mengucapkan amin dan langsung ruku, maka hukum mengucapkan amin telah hilang kalau sholat sendirian. Ya, tak perlu. Nah, dan tidak perlu diulang kembali misalnya kalau dia lupa gitu atau dia tidak perlu. Nah begitu pula jika setelah pembacaan surat Al-Fatihah langsung dilanjutkan dengan baca surat yang lainnya. Nah ini juga. Nah akan tetapi dalam hal ini ada pengecualian. Nah, ini ada bacaan ya, yaitu apabila ia mengatakan Rabbi filli ya atau semacamnya, ia boleh mengulangnya. Begitulah pula jika ia terdiam setelah membaca surat Al-Fatihah. Nah ini ada disunahkan lah ibaratnya ya, bahwa ketika pada saat membaca waladdallin itu ada boleh membaca Rabbil firli wali walidayya amin. Ya berbisik dalam hati Rabbil firli. Makmum juga boleh membaca itu. Ya Allah ampunilah saya dan kedua orang tua saya. Amin. Karena di saat itulah saat doa yang sangat mustajab begitu. Sehingga ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Boleh. Atau Rabbi firli amin langsung itu boleh. Atau Rabbi firli wali walidayya tambahin boleh. Nah, ini dibolehkan. Dan ini ya istilahnya mustahab ya. Nah, ini juga disebutkan juga di sini disebutkan
maka ia disunahkan untuk mengucapkan amin untuk memenuhi perintah dalam sabda Nabi. Jadi artinya seandainya dia tertinggal mengucapkan amin dengan imam, boleh dia mengucapkan sendiri gitu, boleh. Tapi ya pelan ya, karena dia sebaiknya bersamaan dengan imam. Karena ada hadisnya ya, apabila imam mengucapkan amin maka ikutilah dengan ucapan amin. Ya, nah itu. Baik. Saya kira ini sudah jam 6. Barangkali ada yang mau bertanya atau yang menguatkan, silakan. Kalau tidak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang terakhir tadi Ustaz sampaikan yang masalah berkelamin ganda. Iya. Ini kalau menurut yang setahu saya, berkelamin ganda itu bukan banci, Ustaz. Oh, bukan banci. Bukan, tapi dia punya dua kelamin. Kelamin laki-laki dan kelamin perempuan. Ada itu kelainan fisik. Ya seperti orang yang misalnya ada yang lahir dengan kepala dua, ada yang dengan tangan empat gitu. Tapi kalau banci ini kebanyakan itu berpendapat itu penyakit, Ustaz, dan bisa disembuhkan. Oke. Itu yang. Oke. Nah, ini tambahan nih. Jadi yang berkelamin dua atau disebut dengan hermaprodit ya, kalau istilahnya itu ya, itu bukan termasuk khunsa. Tapi kalau khunsa itu adalah suatu penyakit gitu. Ya, artinya penyakit kejiwaan. Ya. Tapi boleh jadi juga ada yang sudah bukan diciptakan ya, memang dilihat dari hormonnya itu kadang-kadang ada hormon perempuannya lebih besar daripada hormon laki-lakinya gitu. Tapi bisa disembuhkan. Yang khunsa itu, yang banci. Yang banci biasanya bisa disembuhkan, kan? Bisa disembuhkan ya dengan mungkin terapi psikologis kali ya. Kayak di Aceh itu kan banyak yang bisa disembuhkan kalau di Aceh. Gitu ya. Ya saya lihat itu juga kayaknya ada satu kelompok ya di Jawa kalau nggak salah itu ya. Dia mengumpulkan para kayak bencong-bencong gitu, teman diarahkan, diajak ngaji, dibenerin, sholat lagi. Ya, alhamdulillah itu bagus juga itu. Itu luar biasa itu, ada ustadz gitu ya. Itu luar biasa sampai dia mendapatkan ya semacam penghargaan lah dan sumbangan gitu. Sungguh luar biasa. Jadi mohon maaf ya, kadang-kadang kayak wadam atau orang-orang banci yang kadang suka jalan di malam-malam hari gitu ya, di tempat-tempat misalnya dulu kebanyakan di layar tancap atau di saat-saat seperti itu kan, di tempat-tempat itu jadi disadarkan kembali, dia kemudian dikasih kerjaan-kerjaan yang sifatnya bisa untuk menopang hidup dia. Jadi dia tidak lagi untuk melakukan kegiatan jalan lagi malam-malam. Nah itu luar biasa itu. Bahkan di situ dikasih ceramah segala macam. Ya itu boleh, itu merupakan suatu tindakan sosial yang sangat luar biasa itu. Memang kayak seperti itu memang agak susah dia. Kadang-kadang dia itu merasa bingung gitu. Dia pengen bergabung dengan laki-laki, dia nggak enak. Kadang diusir, kadang dicibir gitu ya. Bergabung dengan perempuan, dia juga sama, nggak enak juga. Nah ini perlu juga harusnya jangan dikesampingkan ya. Ya artinya perlu juga diangkat untuk supaya diselamatkan itu dan atau disembuhkan itu. Baik, terima kasih Pak penjelasannya. Baik. Cukup ya kali Pak ya. Ini pintu sudah dibuka. Mohon maaf. Jadi ya udah buka langsung. Kita akhiri sama-sama, mudah-mudahan yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari sendiri saya yang dhaif ini. Karena saya juga berdasarkan ya apa yang saya baca yang ada di sini gitu ya, dan juga dalam kitab ini. Billahi sabil haq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.